Selamat siang dulur-dulur Zapo Channel dimanapun Anda berada. Ini kita kedatangan motor Vega ya ini. Vega ini kendalanya itu nggak ada tenaganya. Jadi digas masuk 1-2 itu udah tenaganya habis ini ya. Jalannya udah nggak bisa kencang. Dan kita cek, kita analisa awal ya ini. Ini pasti kampas kopling ya. Nanti untuk pembongkaran kampas kopling dan pemasangannya nanti kita review dulu ya. Buat dulur-dulur jangan lupa ya, ini simak untuk cara pembongkaran dan pemasangannya nanti. Gitu aja. Ya, langkah awal dulur, jangan lupa ya, kita buka bloknya dulu, blok samping. Ya, setelah bloknya terbuka, kita lepas ya, baut-baut di kampas koplengnya. Ya, itu ada 4 baut ya. Kita lepas semua, baru kita lepas platnya dan kampas koplengnya. Ini kampasnya sudah hitam semua, ini udah bakar haus ya ini. Lepas semua kampasnya. Ini kalau kampasnya terbakar aus kayak gini ya dulur ya, itu masuk gigi 1-2 atau ditanjakan itu tenaganya udah nggak ada ini. Jadi, kayak nggak kuat lah buat nanjak. Kebetulan ini motornya itu motor buat itu ya tuh bandangan, jadi buat jagung, pupuk itu ya di lahan-lahan tebu, lahan jagung itu. Jadi harus benar-benar kuat ya. Kalau ini dimuatin jagung 2 sak itu udah jalannya udah nggak kuat ini. Langkah berikutnya kita buka murnya ya, mur platnya ya. Kita tahan pakai kunci pas ya, biar nggak ikut muter. Ini penahannya harus kuat ya. Jangan lupa dulur, daun-daunnya dibersihin dulu. Jadi bekas-bekas oli itu juga harus bersih ya. Nah, begitu nanti kita pasang, kita kasih oli baru, itu udah bersih kombinya. Buat dulur-dulur ya, dan sedikit ya dulur-dulur, biar kita benar-benar paham cara pasang kapas kopengnya itu ya. Kalau buat pemula ya, perlu kita pahami juga ya nanti cara pasangnya. Kalau untuk yang senior-senior itu udah pasti mahir ini ya. Kita bersihkan juga ini kampas platnya ya, plat kampasnya kita bersihkan pakai bensin. Kita bersihkan pelan-pelan ya bro ya. Ini, filter olinya juga kita bersihkan ya. Sangat berpengaruh ya, kalau filter oli sampai mampet itu pengaruhnya nanti sampai ke seker juga. Biasanya filter oli itu jarang ya, konsumen itu ganti itu jarang. Kalau nggak kita saranin itu ya
pasti ganti oli saja ya, jarang diganti filternya. Kita juga pernah nemuin kasus kayak itu ya, di filter oli itu jarang diganti, sedangkan konsumen itu olinya nggak diganti baru, ditambah gitu aja. Jadi pas begitu bener-bener kotor, akhirnya mampet. Makanya sekarang juga filter oli itu juga harus rutin dicek ya dulu. Setelah semua kita bersihkan ya dulu, kita siapkan ya itu giginya selah ya, masalahnya ini kita cek juga selahnya itu bernya masih layak atau enggak, masih normal atau enggak, sekalian kita cek ya. Ini pemasangan selahnya ya dulu ya, ini kita cek apakah masih layak ya, kita cek dulu bernya, kita paskan dulu ya, kita paskan sama cantolannya yang di blok mesin ya. Kancingnya kita paskan sama bernya, kita cantolin di boxnya mesin ya, itu ada cantolannya. Kita pasang pelan bernya ya, karena agak sempit ya tempatnya ya, bloknya itu agak sempit. Kayak anu ya, kayak udah terpasang semua ya, bernya sudah ya pada Lampung ya. Pas cantolannya ya. Lampung ya sing. Lampung. Pada Lampung ya. Yo nanti kakangan ben. Ini dulur, ini kampasnya yang baru, Kampas kampas baru itu biar awet ya, kita celupin oli itu lebih awet ya. Jadi belum kita pasang itu kita lumasi pakai oli, nggak dilumasi juga nggak apa-apa, cuma untuk lebih awetnya ya kita lumasi oli dulu, karena posisinya kering kan awal. Kita pasang kampas yang pertama, terus kita lanjut ke platnya ya, jadi berurutan kampas plat gitu ya dulur ya. Ya, kampas yang kedua kita celupin juga. Setelah kampas kita masih plat lagi ya nanti. Ya, kita putar-putar ya, kita paskan giginya ya. Kita pasang lagi ya plat berikutnya ya. Ya, ini berikutnya kita pasang kampas lagi yang ketiga ya, kita lumasi oli juga. Kita pasang platnya ya, platnya kita pasang. Berikutnya kampas lagi, kita lumasi lagi. Ini takkan masjid ini. Bisa golek wong. Ini untuk dulur-dulur ya yang punya kendaraan sendiri, mungkin mau ke bengkel jauh atau mungkin budgetnya mepet ya, bisa dibongkar sendiri ya dulur ya. Jadi caranya seperti ini ya, mungkin lebih irit biaya ya, kita tinggal beli spare partnya aja.
Jadi semua kampas kita lumasi ya pakai oli ini tadi. Setelah itu kita pasang platnya, bahan kampasnya, dan kita pasang juga pirnya ya, pir kampasnya, kampas kopling. Ini jangan kebalik ya dulur, ini pir kopling itu ada yang renggang, ada yang renggangnya itu sedikit, jadi nggak jauh. Ada renggangnya yang nggak jauh dan yang renggangnya masih sedikit. Jadi untuk pemasangannya itu yang renggangnya sedikit itu bagian dalam ya, itu dulu ya. 15 menit. Ya, kita kencengin semua dulu ya. Pakai kunci T juga bisa, pakai impact juga bisa. Untuk bautnya ya, sambil kita tekan ya dulur kampasnya. Jadi ngepasin bautnya itu biar enak kalau tekan. Ini sudah terpasang semua ya dulur, ini ya. Kampasnya sudah terpasang, pirnya juga sudah terpasang, kita tinggal kenceng aja. Manis sih gitu ini. Ini semprotannya rasa sih gitu ini. Harus benar-benar kenceng ya dulur ya ini ya. Nanti setelah semua terpasang ya, nanti kita cek, kita tes jalan ya. Nanti hasilnya gimana saya review juga, hasilnya udah enakan atau masih sama atau gimana gitu, nanti kita hasilnya kita review. Ya dulur, sudah kelar ya, semua sudah terpasang, kampas baru sudah terpasang, as pedalnya setelah sudah terpasang ya, kita cek tuh perputarannya sudah normal apa. Setelah semua kita cek normal ya, baru kita pasang bloknya ya. Ini sudah hampir finishing ya dulur ya, tinggal masang blok-blok, baut blok sama knalpot saja ini. Ini olinya juga kita ganti baru, jadi untuk pergantian kampas kopling itu rata-rata itu olinya kita ganti baru. Tinggal pemasangan bautnya aja, jangan di skip ya dulur pokoknya. Nah, nanti kita review jalannya ya, jalan sudah enak atau belum ya. Jangan lupa like sama subscribe-nya ya dulur ya, supaya channel ini bisa berkembang nanti ya, bisa mengedukasi dan bisa ngasih pengalaman buat dulur-dulur semua. Tinggal pasang pot, setelahnya kita pasang ya, kita tes ya. Semua sudah beres ya dulur, tinggal kita tes jalan aja ini ya, hasilnya nanti seperti ini ya dulur ya. Ya ini sudah jadi ini ya, kita tes ini sudah enak belum ya.
dan komen ya di kolom komentar.